Pembangunan sistem ketahanan pangan dan ekonomi yang tidak berkelanjutan hanyalah ilusi dari kemakmuran yang membinasakan. Sebagai negara agraris, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar, terutama dalam memadukan upaya pembangunan sistem ketahanan pangan dan ekonomi dengan pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Indonesia menghasilkan volume produksi yang kian melimpah dari tahun ke tahunnya. Volume produksi dan populasi yang sangat besar dari ketiga sektor tersebut tentunya juga akan menyisakan limbah yang sangat besar dari sektor peternakan, khususnya kotoran sapi yang mengandung gas metana dan juga karbon dioksida, sangat berpotensi besar untuk dapat merusak lingkungan. Tanpa pengolahan yang tepat, emisi ini bisa berpotensi besar dalam perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Sementara dari sisi pertanian dan juga sektor perkebunan, limbah seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal. Masalahnya adalah tiga sektor ini menjadi pemeran vital dalam pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia Indonesia pada hari ini. Lantas, timbul pertanyaan di benak kita, apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama DPR RI sebagai pemangku kebijakan dalam upaya menghadapi permasalahan ini? Apabila saya diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari DPR RI, saya akan mencanangkan sebuah program yaitu SIRMAS, Sistem Energi Mandiri Agrokompleks Sirkular, yaitu sebuah program yang mengintegrasikan proses pengolahan limbah pertanian, perkebunan, dan juga peternakan menjadi sebuah sumber energi terbarukan dan juga menjadi produk yang memiliki nilai tambah secara ekonomi. Program SIRMAS memiliki 4 komponen utama dalam pelaksanaannya. Yang pertama, yaitu pembuatan berikat ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu pemanfaatan onggok sebagai pakan ternak. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan biogas dari feses ternak. Yang keempat, yaitu pembuatan pupuk padat kompos dan juga pupuk cair organik dari limbah biogas. Guna mendukung dan juga mensukseskan program ini, saya akan menjalankan 3 fungsi utama DPR. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Sebagai seorang anggota DPR, saya akan menggunakan kewenangan legislasi saya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan limbah. Dan juga saya akan mencanangkan undang-undang baru berbasis RUU Energi Baru dan Terbarukan. Saya juga akan memperkuat pasal 56 ayat 3 guna memberikan insentif dan fasilitas fisik terhadap pengelola limbah. Hal ini bertujuan agar program SIRMAS ini memiliki payung hukum yang kuat dari hulu hingga hilir. Yang kedua yaitu fungsi anggaran. Dalam fungsi anggaran, saya akan memperjuangkan pos khusus di RAPBN dan juga RAPBD yang memadukan antara anggaran pertanian dan juga anggaran pengembangan energi hijau. Landasan hukumnya adalah pasal 56 ayat 3 huruf A, B, dan E pada RUU EBT yang mengatur bahwasanya dana energi baru dan terbarukan digunakan untuk infrastruktur pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Untuk memastikan program ini berjalan dengan efektif, efisien, dan juga berkelanjutan, saya akan membentuk Pokja DPR SIRMAS yang mengacu pada pasal 57 dan 58 RUU MBT yang mewajibkan pembinaan, pelaporan, dan juga pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya, Muhammad Rifki Raisyanda, Delegasi Madrasah Aliyah Negeri Bulungan, calon legislatif Parlemen Remaja 2025 Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja tahun 2025. Dari limbah menjadi kekuatan, membangun pangan tangguh dan energi hijau untuk Indonesia yang berkelanjutan.